sebelum kita memulai pelajaran kita malam ini, marilah kita doa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran untuk malam hari ini ya. Aku mukanya kayak di Facebook sama di sini beda banget ya mukanya ya. Tampangnya beda banget ya. Iya. Oke teman-teman, untuk ini kita masuk di materi, jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Share screen aku udah muncul belum di kalian teman-teman? Share screen-nya? Udah ya? Udah, Kak. Oke, untuk pertama-tama perkenalkan, nama aku Berti Desmawati. Aku lahir di Palembang tanggal 26 Desember 1997. Aku lulus CPNS di tahun 2019 dan 2020 dengan total nilai SKD 454 dan nilai SKB 480. Formasi bidan pelaksana dan penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gadus, Palembang. Oke, jadi teman-teman, passing grade di CPNS tahun 2019 itu, passing grade di tahun 2019 itu untuk jalur umum, nih kalau kita berada di jalur umum, maka yang harus kita dapetin itu adalah TIU-nya 80, TWK-nya 65, TKP-nya 126, dengan totalnya 271. Nih, kita berada di TWK. TWK ini 65 ya teman-teman. Jadi 65 ini, maaf ya teman-teman, kayaknya laptop aku ada nih. Jadi 65, ada 65 tadi kan passing grade untuk TWK itu. Nah, dibagi menjadi 5 kompetensi dasar, yaitu submaterinya. Yang pertama nasionalisme, prediksi soalnya ada 6. Kedua integritas, prediksi soalnya juga ada 6. Bela negara ada 6 soal, bela negara 6 soal, dan bahasa Indonesia 6 soal. Ini teman-teman, jadi total soal untuk TWK itu adalah 30. Kalau di tahun 2018, total soal TWK itu ada 35. Kalau di 2019 itu ada 30, tetapi di tahun 2019 momok yang menjadi momok SKD itu adalah TWK. Nih, ini ada kisi-kisi TWK CPNS di 2019. Yang pertama itu adalah nasionalisme. Nih, tujuan dari nasionalisme yaitu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nih, jadi si nasionalisme ini lebih menjuru untuk kemampuan kita nih, kemampuan rasa cinta kita kepada tanah air kita, untuk mewujudkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi biar Indonesia itu nggak terpecah belah. Bagaimana cara kita untuk mencintai Indonesia agar Indonesia itu tetap tumbuh dalam satu wadah, ya seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, kalau kita bercerai kita runtuh. Materi yang kedua itu ada integritas. Integritas dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Jadi si integritas ini dalam menunjukkan nilai juang kita sebagai ASN yang tinggi itu, jadi kita itu dituntut menjadi sosok yang punya kejujuran dan ketangguhan nih. Dalam arti lain, di integritas ini adalah sikap anti korupsi kita. Nah, jadi kita tahu kan bahwa petinggi-petinggi negara kita ini banyak sekali melakukan korupsi. Nah, jadi di integritas ini kita dituntut untuk menjadi orang yang tidak mempunyai sifat seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tuh sifat-sifat apa aja yang menjadi sifat anti korupsi. Gimana sih cara kita menyikapinya gitu. Lalu materi yang ketiga ada tentang bela negara. Nih, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nih, jadi kalau bela negara ini hampir sama dengan nasionalisme, tapi kalau nasionalisme itu lebih ke rasa cinta kita terhadap tanah air kita, bagaimana persatuan kita satu sama lain untuk mempertahankan identitas nasional kita. Kalau bela negara ini
sikap dari diri kita yang mau melakukan apapun demi kepentingan negara kita. Jadi kalau misalnya nanti ada perang, kita ikut, bukan hanya mendoakan, tapi kita sebagai warga Indonesia juga harus ikut terjun langsung membantu para seperti TNI gitu, kan dia mempertahankan negara Indonesia, jadi kita pun ikut berperan aktif gitu. Yang keempat itu adalah pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di pilar negara ini kita dituntut untuk menjadi karakter positif dari pemahaman si Pancasila, pengamalan Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kelima ada bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di bahasa Indonesia ini, tujuannya kita menggunakan bahasa Indonesia nih. Gimana bahasa Indonesia? Jadi di bahasa Indonesia ini nanti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seperti ada kata baku, kata tidak baku, terus nanti akan ada kesimpulan, terus mengoreksi kata, jika kata itu salah harusnya gimana, terus huruf kapital, penggunaannya. Itu kalau di soal-soal yang aku dapatkan di 2019 kemarin. Terus nih, jadwal materi kita, maaf teman-teman, itu ada salah ketik, itu seharusnya 6 pertemuan, jadi kita di Platinum 5 ini kita akan melakukan pertemuan hanya 6 kali selama untuk satu Platinum ini. Jadi pertemuan pertama kita membahas tentang nasionalisme, yang kedua tentang integritas, ketiga pilar negara, keempat pilar negara, kelima bela negara, dan yang keenam adalah bahasa Indonesia. Kenapa pilar negara aku jadikan 2 pertemuan? Karena pilar negara ini yang paling banyak sekali pembahasannya, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nih, nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme berperan dalam pembinaan karakter bangsa, pengawal national building, dan pengerat integrasi nasional. Nih, kayak kataku tadi. Jadi karakter bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang berjuang tinggi gitu. Rasa cinta kita terhadap Indonesia itu harus dengan karakter kita yang positif ya teman-teman nih. Jadi nasionalisme itu terbagi menjadi 3. Secara politik, pengertian nasionalisme ialah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nih, jadi kalau secara politik ini mempunyai kesadaran nasional nih teman-teman, jadi dia punya cita-cita yang akan membuat bangsa Indonesia ini merebut kemerdekaannya apapun itu. Jadi dari karakter kita sendiri nih secara politik, seperti contohnya itu adalah pejabat-pejabat kita nih. Pejabat kita itu adalah mereka adalah perwakilan dari kita untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana mereka akan mewakili kita kalau misalnya mereka sedang ada sidang atau apa, mereka yang mewakili suara kita gitu. Jadi itu untuk mewujudkan sila ketiga ya teman-teman, kalau nasionalisme ini sila ketiga. Nih kalau secara luas, nasionalisme itu sendiri adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Nih teman-teman, jadi nasionalisme ini kan sikap kita, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia yang amat besar. Tetapi jika kita mencintai bangsa Indonesia dengan sangat besar, kita juga harus dengan kapasitas yang wajar, teman-teman. Nggak boleh kita mencaci maki, tidak menghormati bangsa lain. Jadi kita harus sejalan nih antara rasa cinta kita dan juga rasa hormat kita kepada negara lain gitu. Kalau secara sempit, nasionalisme atau
Kalau secara sempit, nasionalisme itu dikatakan juga chauvinisme. Kenapa chauvinisme? Apa sih chauvinisme itu? Itu adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Jadi, istilahnya, chauvinisme ini adalah kebalikan dari nasionalisme. Nasionalisme itu mencintai yang wajar, tetapi dia menghormati bangsa lain. Kalau chauvinisme itu dia meninggikan bangsanya, jadi kita melebih-lebihkan Indonesia. Seperti halnya kalau kita tahu bahwa batik itu memang asli Indonesia, tetapi di bangsa lain seperti Malaysia, dia juga menghakimi bahwa batik itu berasal dari mereka juga gitu. Jadi walaupun mereka mengklaim seperti itu, kita nggak boleh tuh tetap meninggikan Indonesia itu satu-satunya yang punya seperti itu. Kita nggak tahu sejarahnya mereka seperti apa. Siapa tahu memang mereka juga mempunyai sejarah batik bahwa batik itu juga menjadi identitas mereka. Lalu ini nasionalisme menurut ahli nih. Aku ambil secara garis besar aja, ada 2 ahli yang mengatakan nasionalisme menurut Sarman pada tahun 1995. Nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa reserve, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintainya. Nih, kalau menurut Sarman ini, rasa cinta kita ini hampir sama seperti bela negara. Jadi kita akan berjuang apapun caranya untuk mencintai Indonesia, untuk melaksanakan persatuan Indonesia gitu. Tetapi ini nggak bagus nih nasionalisme menurut Sarman ini. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala cara, teman-teman. Mau cara yang baik, mau cara yang buruk, dia halalkan semuanya. Dan itu nggak boleh ya tertanam di diri kita, karena diri kita ini harus menghalalkan cara, memang menghalalkan cara, tetapi dengan cara yang wajar dan juga cara yang baik gitu. Lalu menurut Hara di tahun 2000, nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Nih, di tahun 2000 oleh Hara ini udah diperbarui nih, nasionalisme itu apa. Jadi dia cakupannya itu lebih mencintai Indonesia dengan sewajarnya tuh. Lebih luas kan, persamaan anggota dari semua kelompok, etnis budaya, dia nggak menghalalkan segala cara, nggak meninggikan suatu kelompok atau nggak menjatuhkan suatu kelompok gitu teman-teman. Itu perbedaannya ya Sarman sama Hara. Kalau Sarman itu masih ke belakang, pengertian yang ke belakang yang masih menghalalkan segala cara. Kalau Hara dia udah menyamakan semuanya. Teman-teman aku minta tolong suaranya di mute ya. Di mute dulu untuk pemberian materi. Nanti pas pembahasan soal bolehlah kita tanya jawab lagi. Oke. Lanjut di tujuan nasionalisme. Apa sih tujuan nasionalisme itu? Nah, di sini tujuan nasionalisme itu ada 3. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Kenapa mempererat tali persaudaraan? Karena rasa cinta yang kita tunjukkan itu kan wajar nih. Jadi kita yang nggak kenal, aku yang berasal dari Palembang, kalian yang berasal dari luar-luar daerah, kita ini bergabung dalam satu wadah nih, dalam Zoom ini. Kita sama-sama Indonesia. Mempererat nggak tali persaudaraan kita? Mempererat kan? Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa kita bergabung di Zoom ini aja udah dibilang sebagai sikap nasionalisme? Karena di sini kita sama-sama berjuang untuk menjadi seorang aparatur sipil negara nih. Di mana ASN ini juga untuk mewujudkan persatuan Indonesia, untuk mewujudkan rasa cinta kita. Kita mau menyalurkan diri kita untuk menjadi aparatur sipil negara gitu, dibanding kita harus ke luar negeri menjadi pegawai di negara orang gitu. Jadi kita udah menunjukkan sikap nasionalisme yang bergabung di wadah seperti ini pun udah menunjukkan sikap nasionalisme. Lalu yang kedua, menjamin kekuatan bangsa dalam menghadapi pengaruh luar. Kenapa sih menjamin? Karena kan kalau misalnya tali persaudaraan kita udah erat, kita udah memegang satu sama lain, kita pasti bisa menghadapi pengaruh luar. Pengaruh-pengaruh buruk yang luar kita
nggak akan masuk dalam otak kita karena kita udah punya nilai-nilai, kita udah punya essence yang baik gitu. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air nih. Ini tujuan utama ya di nasionalisme ini, rasa cinta kita kepada tanah air kita. Gimana sih sikap kita biar Indonesia ini enggak terpecah belah, bersatu terus gitu. Lalu ini, ciri dan contoh sikap nasionalisme di Indonesia. Kalau ciri-ciri nasionalisme itu di Indonesia ada 5. Yang pertama, merasa memiliki dan menjaga. Kedua, mementingkan kepentingan bersama daripada kelompok. Ketiga, adanya persatuan dan kesatuan. Keempat, perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. Yang kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran. Nih, jadi nasionalisme itu insting yang kita salurkan melalui sikap kita gitu teman-teman. Jadi kita kalau misalnya udah ngerasa memiliki, udah saling menjaga, udah nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin orang-orang banyak di sekitar kita, gimana dampaknya kalau kita menyikapi hal tersebut gitu dengan nggak baik atau gimana. Lalu kita udah berjuang dengan baik, udah mengutamakan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, itu udah masuk ciri-ciri nasionalisme. Nasionalisme itu berarti udah terbentuk di dalam diri kita gitu teman-teman. Ini contoh sikapnya ya teman-teman. Contoh sikapnya ada 6. Yang pertama membela kedaulatan negara, kedua menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, ketiga menjaga ketertiban dengan mematuhi peraturan yang berlaku, keempat turut mempertahankan dan memajukan negara, kelima melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia, dan yang keenam menggunakan produk dalam negeri. Nih jadi teman-teman ini adalah contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam menyalurkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita Indonesia. Hal yang paling mudah sekali kita lakukan yaitu adalah menggunakan produk dalam negeri. Nih, seperti kalian yang suka sering belanja di e-commerce. Jadi di e-commerce itu kalian belanja online, belanja produk dalam negeri, produksi dalam negeri, seperti kita tahu di dalam negeri ini banyak sekali ya produksinya, seperti brand-brand Indonesia itu udah mendunia banget, batik Indonesia udah mendunia dan itu harus kita lestarikan teman-teman. Nih, ada juga melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Kayak kita suka menari, kita suka lagu-lagu Indonesia, kita suka kebudayaan Indonesia, wayang, seperti tarian, wayang-wayangan, terus ada budaya. Kalau di Palembang ini ada namanya gayung bersambut gitu. Jadi budaya-budaya dari daerah-daerah kalian aja dulu gitu teman-teman yang kalian contohi dan yang kalian sikapi dengan rasa cinta kalian kepada tanah air gitu. Itu udah menjadi udah tertanam tuh rasa cintanya kalau kalian udah mencintai, melestarikan menggunakan produk Indonesia. Lalu bentuk-bentuk nasionalisme. Nih, bentuk-bentuk nasionalisme ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Merupakan salah satu bentuk nasionalisme di mana suatu negara dapat memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau juga perwakilan politik. Nih, jadi ke nasionalisme kewarganegaraan ini lebih ke kayak pejabat-pejabat kita atau DPR, MPR, DPD itu yang mewakili kita, aspirasi yang mewakili rakyatnya gitu. Nasionalisme nih dapat memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Jadi bisa kalian garis bawah ini penyertaan aktif rakyatnya itu udah masuk pasti di sipil. Itu udah bisa tuh kalian tulis nih bentuk-bentuk nasionalisme nih ciri-cirinya. Jadi kalian nggak perlu menghafal terlalu panjang, cukup kalian ambil poin-poinnya aja gitu. Ini kayak nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil ini adalah nih penyertaan aktif rakyatnya. Jadi kalau kalian ada soal penyertaan aktif rakyat itu pasti dia nasionalisme sipil. Lalu ada kedua nasionalisme etnis. Ialah salah satu jenis semangat kebangsaan di mana suatu negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.
Nih, jadi si etnis ini, kalau etnis kalian ya cukup dari budaya asal atau etnis. Jadi kalau etnis itu ada jawabannya etnis juga. Tuh, jadi kalau tadi penyertaan aktif rakyatnya, sekarang adalah etnis. Nih, yang ketiga adalah nasionalisme romantik, organik, atau identitas, di mana suatu negara akan memperoleh kebenaran politik secara semula atau organik, hasil dari bangsa atau ras yang menurut semangat romantisme. Nih, jadi kebenaran politiknya itu didapatkan dari bangsa atau ras. Jadi dari ras-ras kita tahu di Indonesia banyak sekali ras, banyak sekali suku, banyak sekali, kalau budaya tadi masuk di etnis ya teman-teman, tapi kalau ras atau suku itu masuknya di romantik, organik, atau identitas. Jadi kita mendapatkan pernyataan bahwa Indonesia merdeka gitu. Kita berarti romantik, organik, atau identitas ini kita mendapatkan pengakuan secara sah dari negara lain kalau kita itu sudah merdeka gitu. Itu rasa nasionalisme kita ya. Kalau udah masuk ke bangsa lain atau ke ras-ras itu masuknya di romantik. Kalau misalnya kalian mau singkatnya itu adalah nasionalisme ROI itu, romantis, organik, identitas. Lanjut ada nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana suatu negara akan memperoleh sebuah kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya dari sifat keturunan, seperti warna kulit, ras, atau lain sebagainya. Nah, jadi nasionalisme budaya ini lebih menekankan kepada budaya kita bersama nih. Jadi budaya kita bersama yang kita bentuk bersama nih, seperti tari-tarian, itu kan kita bentuk bersama. Itu nggak bisa, nggak yang cuman asal dari mana gitu. Nggak bisa yang diklaim hanya satu, tapi itu kan udah berbentuk satu wadah gitu. Perkumpulan tari atau perkumpulan wayang golek gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Lalu ada nasionalisme kenegaraan. Variasi nasionalisme kewarganegaraan ini akan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Nih, jadi etnis dan kenegaraan ini sejalan ya teman-teman. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga memberi keutamaan untuk dapat mengatasi hak universal dan kebebasan. Jadi di nasionalisme kenegaraan ini nih, poin pentingnya adalah hak universal dan kebebasan. Kalau tentang kebebasan itu pasti di nasionalisme kenegaraan. Lalu ada nasionalisme agama. Nasionalisme agama adalah bentuk nasionalisme di mana suatu negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu udah banyak sekali suku, bangsa, ras, agama. Agamanya tersebar dimanapun. Banyak sekali, mau Islam, mau Konghucu, mau Kristen, Protestan, Katolik, atau apalagi ya, banyak ya, agama di Indonesia ada 6 ya kalau nggak salah. Nah, jadi agama ini sama, semuanya tuh sama di mata negara kita. Gitu. Nggak ada yang beda. Semuanya itu diberikan persamaan yang adil gitu. Jadi di hari-hari besar perayaan di masing-masing agama pun kita memiliki hari-hari besar, yaitu kita libur kan teman-teman, dikasih libur. Nah, jadi itu adalah bentuk dari nasionalisme agama. Nih, sejarah nasionalisme teman-teman ya. Nasionalisme mulai dikenal sekitar abad ke-18. Nasionalisme di beberapa negara seperti Amerika dan Perancis telah menjadi sebuah pandang yang kuat, terutama pada era revolusi. Dari situlah kemudian pandang nasionalisme mulai meluas ke berbagai negara lainnya, seperti pada abad 19 yang mulai dikenal di Eropa Tengah, kemudian dilanjutkan ke Eropa Timur dan Tenggara. Sedangkan pandang nasionalisme mulai dikenal di Asia dan Afrika sekitar abad 20. Jadi kalau misalnya ditanya, kira-kira ada pertanyaan, kapan sih nasionalisme itu masuk ke Indonesia dan ada jawabannya abad keberapa? Maka kalau masuk di Indonesia itu adalah abad ke-20. Karena kenapa? Karena Indonesia terletak di Asia. Tuh, kan ada tuh. Sedangkan pandang nasionalisme mulai dikenal di Asia dan Afrika sekitar abad ke-20.
Ini sejarah nasionalisme di Indonesia, teman-teman. Jadi, tonggak awal terbentuknya nasionalisme itu saat berdirinya Budi Utomo, teman-teman ya. Tadi ada tuh soal di pretest pasti tentang Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, organisasi Indonesia pertama yang dibangun berdasarkan model barat, diketuai oleh Dr. Sutomo. Tanggal berdiri Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa pendiri Budi Utomo? Itu Dr. Wahidin. Tapi kalau siapa ketuanya? Itu Dr. Sutomo ya, teman-teman. Lalu ada Sarekat Islam. Nih, Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudin pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Kenapa sih Sarekat Islam ini nggak jadi tonggak awal pertama? Kan dia pertama kali tuh, 1905 dibandingkan Budi Utomo 1908. Karena kenapa? Karena di tahun itu, di 1905 itu, mereka hanya sebagai Sarekat Dagang Islam. Jadi mereka hanya memperjuangkan orang-orang yang pedagang-pedagang gitu. Dan hanya orang Islam, nggak termasuk dengan tidak termasuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kenapa Budi Utomo nih? Budi Utomo tadi kan berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, sedangkan kita tahu bahwa kebudayaan adalah suatu ciri di Indonesia, suatu sikap contoh untuk meningkatkan nasionalisme, rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, teman-teman. Makanya nih Budi Utomo dijadikan tonggak awal berdirinya nasionalisme di Indonesia gitu. Nih, kemudian semenjak dipimpin oleh Haji O.S. Cokro Aminoto, kata dagang ini dihilangkan, jadi hanya Sarekat Islam, teman-teman ya. Nah, tujuannya kan untuk melindungi hak-hak pedagang muslim dari monopoli pedagang besar Tionghoa nih. Ini kan nggak boleh nih rasa nasionalisme hanya memperjuangkan hak-hak pedagang muslim. Itu kan kita di Indonesia kan udah ada persamaan agama, teman-teman ya. Makanya Budi Utomo tadi. Lalu meski dalam anggaran dasar tidak ada unsur politik, dalam kegiatannya Sarekat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Nih, ada lagi nih, Perhimpunan Indonesia namanya. Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi dulu Perhimpunan Indonesia ini namanya Perhimpunan Hindia. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Iwa Kusumantri, Sukiman, Wirjo Sanjojo, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Sutomo. Pada tahun 1922, organisasi Perhimpunan Indonesia berubah menjadi organisasi Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dan mengangkat Riwa Kusuma Sumantri asal Jawa Barat sebagai ketuanya, sementara Muhammad Hatta bertindak sebagai bendahara. Jadi Perhimpunan Indonesia ini diresmikannya di tahun 1922 yang diketuai oleh Iwa Kusuma Sumantri dan dibendaharai oleh Muhammad Hatta. Lalu ada organisasi Indische Partij. Jadi Indische Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahunnya 1912 oleh 3 serangkai atau Louis Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Jadi 3 serangkai ini adalah Louis, Ki Hajar, dan Cipto. Nah, lanjut, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Dia hanya menekankan di bagian Hindia Belanda aja, teman-teman. Indische Partij banyak mengeluarkan tulisan kritikan ke pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu tulisan yang paling terkenal adalah tulisan dari Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang berjudul All ik eens Nederlander was.
seandainya aku adalah orang Belanda. Di surat kabar The Express pada tanggal 13 Juni 1913. Ya. Nih ada partai terakhir yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia. Nih, menjadi garis merah ya, kalau PNI itu adalah partai politik tertua. PNI merupakan salah satu partai yang paling berpengaruh di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Pada waktu itu, banyak organisasi pergerakan nasional yang didirikan untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Jadi PNI ini didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Diketuai oleh Soekarno, diketuai pertama kali oleh Soekarno, lalu program PNI ini tertuang dalam pasal 2 anggaran dasarnya yang tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Sedangkan pasal 3 berisikan tentang kerjasama dengan semua organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Lanjut nih teman-teman, ini adalah beberapa pertentangan atau paham-paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Yang pertama ada sukuisme. Sukuisme ini adalah paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nih, jadi sukuisme ini lebih mirip sama si Chauvinisme ini ya teman-teman. Kalau si sukuisme ini lebih menekankan rasa cinta kita, suku kita gitu, suku bangsa kita, suku di Indonesia banyak sekali kan. Jadi bahwa sukunya itu lebih baik dari suku-suku lainnya gitu. Nggak boleh paham ini ada di Indonesia ya teman. Nggak boleh paham ini ada di diri kita gitu. Lalu ada paham primordialisme. Primordialisme ini adalah perasaan kesukuan yang berlebihan menurut KBBI. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Ini jadi ini primordialisme ini adalah pengaruh lingkungan pertama kita. Jadi kalau aku tinggal di sekitar tetangga-tetanggaku ini, jadi mereka lah yang mempengaruhi aku di langkah pertama kehidupanku gitu. Jadi dari situ kita percaya nih kayak dari nenekku nggak boleh duduk di depan pintu, nggak boleh mandi sambil nyanyi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, paham-paham yang kayak gini itu nggak boleh lagi ada di Indonesia. Harus kita hapuskan secara perlahan dengan memberikan pemahaman yang baik, pemikiran yang positif. Nah, itu udah menunjukkan rasa nasionalisme kita. Lalu ada Chauvinisme nih. Chauvinisme ini kan pengertian sempit dari si nasionalisme nih. Chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Kalau Chauvinisme ini bangsa kita. Jadi rasa cinta kita terhadap tanah air. Kalau suku tadi, sukuisme adalah suku-suku. Kalau primordialisme pengaruh lingkungan pertama kehidupan. Tuh. Lanjut, ada provinsialisme nih. Provinsialisme adalah paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan. Jadi menurut aku, provinsiku Sumatera Selatan lebih baik daripada provinsi-provinsi lainnya. Di Sumatera Selatan itu ibu kotanya sangat luas, nggak ada kemacetan segala macam. Sedangkan di Jakarta ada kemacetan bla 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 segala macam. Nah itu nggak boleh ya merendahkan daerah lain untuk meninggikan daerah kita, nggak boleh kayak gitu. Karena Indonesia itu kan bersatu tubuh. Lalu ada ekstremisme. Ekstremisme adalah bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Menurut PM Inggris David Cameron. Lalu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi ekstremisme ini lebih ke cara aksi atau action dia itu untuk mempertahankan Indonesia, untuk mencapai segala tujuannya gitu.
mau dia berpolitik nih, ada kan penyalahgunaan kegiatan berpolitik untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah apa? Korupsi. Jadi ekstremisme ini adalah aksinya. Aksi dari untuk mencapai tujuannya yaitu adalah korupsi. Kenapa dia berkorupsi? Pasti kan ada hal-hal. Nah, itu nanti akan kita bahas di integritas. Ada namanya itu segitiga, ada namanya itu segitiga asal bagaimana dia bisa melakukan korupsi tersebut gitu. Lalu ada sekularisme atau sekunder, yaitu paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Nih, jadi sekularisme ini dia itu adalah memandang bahwa agama itu nggak penting untuk menjadi tujuan hidup kita, menjadi pandangan hidup kita. Padahal pandangan hidup kita selain Pancasila yaitu adalah agama kita sendiri, karena kita baik agama aku, agama orang lain, di agama-agama lain, tujuannya satu, memberikan pembelajaran yang baik, memberikan hal-hal yang baik, memberikan batasan apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan gitu. Lalu sekularisme ini adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Nggak bisa kayak gitu, karena hidup kita itu akan selalu tertaut sama agama kita ya teman-teman. Nih kita masuk di materi tentang patriotisme. Apa sih patriotisme itu? Jadi patriotisme berasal dari kata patriot dan isme. Dalam bahasa Indonesia yang berarti jiwa kepahlawanan atau sifat kepahlawanan. Serta kata patriotism adalah dalam bahasa Inggris yang berarti sikap pantang menyerah, gagah berani, dan rela berkorban demi bangsanya. Patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Dari sikap nasionalisme kita yang cinta dengan tanah air kita itu akan menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya gitu. Jadi rasa rela berkorban ini akan masuk nih di bela negara nanti nih, akan nyangkut juga, tersangkut paut juga nanti akan di bela negara. Kalau bela negara lebih ke aksi, kalau nasionalisme itu lebih ke pemahaman pikiran kita. Lanjut nih, ini ada bentuk-bentuk patriotisme. Bentuk-bentuk patriotisme ini ada dua. Yang pertama, konstruktif patriotisme, yaitu keterikatan kepada bangsa atau negara dengan tetap menjunjung tinggi toleran terhadap kritikan, sehingga bisa membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama. Nah, jadi patriotisme konstruktif ini mempunyai pandangan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang kita punya itu. Jadi seperti menjadi wadah, dia itu menjadi wadah seperti kita sedang bermusyawarah. Jadi kita silakan membebaskan mereka untuk menyampaikan pikiran masing-masing, tetapi nanti akan menghasilkan satu kesimpulan yang membuat semua orang itu juga merasa bahwa kesimpulan itu yang diambil itu ada kesimpulan yang sangat tepat. Jadi itu adalah patriotisme konstruktif. Sedangkan blind patriotism atau patriotisme buta, yaitu keterikatan kepada bangsa atau negara tanpa memperdulikan toleran terhadap kritikan. Seperti dalam ungkapan, benar atau salah ataupun yang dilakukan bangsa harus didukung sepenuhnya. Sehingga hal tersebut bisa membawa peperangan dan kehancuran dunia. Nih, jadi rasa patriotisme kita yang buta ini, kita mau melakukan apapun demi Indonesia. Kamu mau bilang apa, walaupun cara aku salah gitu, itu tetap kita lakuin. Nah, hal tersebut, sikap tersebut nggak boleh ada di diri kita sebagai bangsa Indonesia yang asli, nggak boleh. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang mau menerima kritikan, yang mau berbesar hati, menerima apapun yang dibilang sama orang untuk menjadi motivasi kita sendiri, untuk mencintai negara kita, untuk mencintai sesama kita sendiri, teman-teman. Terus ada nih, ini perwujudan sikap patriotisme. Ada di masa damai atau pasca kemerdekaan dan di masa perang atau dari keadaan darurat.
Kalau di masa damai, sikap patriotisme pada masa damai dapat diwujudkan dengan salah satunya memajukan pendidikan, menegakkan hukum dan kebenaran, memberantas kemiskinan dan kebodohan, memelihara persaudaraan maupun persatuan. Nih, jadi kalau di masa damai ini kita yang positif-positif lah semuanya, memajukan, menegakkan, memberantas. Jadi gimana sikap kita aplikasikan, kita implementasikan kepada orang-orang di sekitar kita, tempat kerja kita, lingkungan keluarga kita, maupun lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau di masa perang, sikap yang bisa kita tunjukkan itu apa? Nih, ikut berperang secara fisik melawan penjajah, menjadi petugas logistik ya. Logistik ini kan makanan-makanan tuh kita menyediakan untuk mereka. Jadi petugas dapur umum kita. Kenapa menjadi petugas dapur logistik itu masuk di patriotisme masa perang? Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak menyediakan itu aja, gimana mereka yang perang itu punya punya pikiran yang baik untuk perang gitu. Kalau perutnya aja nggak ada yang mikirin gitu. Gimana mereka mau semangat berjuang? Kalau mereka aja nggak dikasih makanan, nggak ada tubuhnya nggak fit gitu. Lalu menolong tentara yang terluka nih. Jadi kayak aku nakes nih, aku juga berguna nih bisa. Aku bisa mewujudkan sikap patriotismeku pada masa perang, yaitu aku jadi relawan untuk bagian kesehatannya. Gitu. Lanjut, ini penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa. Jadi, nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cakupannya meliputi negara dan bangsa. Bentuk paling menonjol dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah berani berkorban untuk memajukan masyarakat maupun bangsa. Agar dapat menerapkan nilai patriotisme dan nasionalisme, seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melihat begitu pentingnya patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mengherankan jika kedua hal tersebut perlu ditanamkan pada seluruh komponen bangsa. Satu titik merah yang harus kalian tandai. Harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nih, jadi patriotisme, nasionalisme harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini kita mau latihan soal. Oke. Teman-teman boleh diaktifin suaranya. Boleh bantu aku satu menjawab soal. Ayo, ada yang berani? Yuk, yang berani. Coba ada di sini Kak Melina. Melina Daulay. Oh, Kak Melina. Yuk, yang lainnya bisa bantu aku satu orang. Biar kita bisa bahas sama-sama dan yang lainnya juga bisa tahu kira-kira ini soal seperti apa yang akan kalian hadapi nanti. D itu Kak, jawabannya. Apa? Jawabannya D. Kenapa D? Karena di situ sudah jelas menyebutkan sikap patriotisme, Kak. Oke. Jadi jawabannya tadi D. Yap, betul. Kenapa sikap patriotisme? Karena sikap si Rizky ini tadi udah mengikuti semangat kepahlawanan.
dia menunjukkan bahwa dia memiliki sikap patriotisme. Jadi sikap patriotisme ini kan kayak tadi kita tahu bahwa sikap patriotisme itu adalah menirukan atau mencontoh pahlawan-pahlawan kita. Jadi sikap pemberani mereka, pantang menyerah mereka. Kalau kita udah mengikuti sikap mereka, itu udah menunjukkan rasa patriotisme kita. Seperti contohnya nanti di soal SKD kalian pada saat TWK kayak aku dapat dulu, aku nggak tahu tuh kan pas aku ngerjain apakah jawaban aku benar ataukah salah. Tetapi menurutku jika kalian udah dapat ada di situ statement patriotisme, maka pilihlah jawaban yang menyebutkan tentang patriotisme juga. Nilai juang tinggi, terus sikap rela berkorban, itu adalah ciri-ciri patriotisme. Jadi itu bisa menjadi suatu kunci kalau ada soal yang tulisannya patriotisme, maka jawabannya patriotisme juga. Ini soal kedua. Ada lagi yang bisa bantu aku jawab soal ini? Ini udah kita bahas nih di materi tadi. Kalau kalian memperhatikan apa yang aku sampaikan, pasti kalian tahu. Yuk, satu orang bantu aku. Saya Kak. Ya, apa? Galing, ini jawabannya D. Apa? D. B atau D? D. D. Dinding. D. Saya A, Kak. Ada yang A. Ayo. D, jawabannya D. Oke, yang D kenapa? Jawabannya yang D? Karena tanpa memperdulikan toleran dan kritik. Iya, karena dia bisa menimbulkan kerugian di berbagai pihak. Oke. Untuk yang jawab A tadi kenapa? Kenapa A alasannya? Yang jawab A tadi siapa? Oke, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D. Benar ya, teman-teman. Jadi D, blind patriotism. Jadi blind patriotism merupakan keterikatan kepada bangsa atau negara tanpa memperdulikan toleransi. Jadi kalau ada kata yang tanpa memperdulikan berbagai pihak menimbulkan kerugian, itu udah masuk di buta dia udah menjadi buta, nggak peduli lagi mau memakai cara apapun, dia nggak peduli gitu. Jadi kalau udah nggak peduli itu udah pasti buta gitu. Kalau dia memperdulikan kebersamaan itu pasti konstruktif, karena kan cuma 2 tadi bentuk patriotisme. Jadi jawabannya kalau nggak A ya pasti D. Yang D. Jadi ya teman-teman yang benar ya yang jawab D tadi. Lanjut soal ketiga. Nih siapa yang bisa bantu aku? Ini tadi udah ada juga nih di perwujudan kita. Masa perang ini. Mbak, ini saya jawabnya D ya? D. Yang mana? D, Mbak. D ya. Kenapa D? Karena ini yang bukan ya. Yang bukan. Sorry. Ayo. Itu harus ini ya teman-teman. Kalau baca soal itu kalian harus teliti. Ayo. Ada Mas Yang Ilham. Yang A. Ya. Udah banyak yang benar ya. Benar. Jawabannya A. Yes. Kenapa mendoakan? Yang lalu. Kenapa mendoakan kira-kira? Karena menurut saya harusnya kita juga ikut berpartisipasi dalam perwujudan sikap patriotisme dalam masa perang. Yap, bener ya. Jadi kita harus turun lapangan juga gitu. Mau dia jadi petugas umum, mau dia di logistik, mau dia cuma nolong terluka, tapi patriotisme itu sikap kita ya teman-teman. Jadi kita nilai tergantung niatnya.
Apa? Niatnya baik karena Allah dan cara pengerjaannya itu sesuai dengan tuntutan Mohon Rasul, maaf, itu bisa di-unmute aja. itu insya Allah Oke. amalnya itu akan diterima. Teman-teman di luar topik kita di mute aja ya. Manusia Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Teman-teman ada yang bisa bantu? Sekalian mengasah mengasah kalian juga. Ingat ya teman-teman, di sini ada kata kunci yaitu pertama kali. Nasionalisme yang C. pertama kali. seorang itu C. Yang C. Kak, C dong. niatnya itu untuk Kak. Silakan. Yang jawab C apa alasannya? amalnya kemungkinan beda. Karena bahasa Indonesia dari dulu tuh memang pengen merdeka. Tapi kalau Oke. Kalau yang jawab berdakwah, Karena Kan pertama kalinya Budaya Tomo geraknya di pendidikan dan kebudayaan. oke. Jawabannya itu C. Nah, teman-teman ya. Tumbuh pertama kali dia karena keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kalau kita punya keinginan, saat itu mereka punya keinginan merdeka, mereka mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Karena kenapa? Karena mereka itu akan bersatu padu, bersatu semuanya. Kalau cuman bumi putra yang terpelajar, berarti kan itu cuman untuk pendidikan dong. Kalau kita menginginkan berbebas dari penjajahan, maka mereka itu akan tumbuh bersama, punyai satu rasa yang sama untuk merdeka. Jadi, apapun caranya, itu akan tersalurkan. Gitu. Jadi, kalau ada kata kunci tumbuh pertama kali, itu pasti tentang kemerdekaan. Teman-teman ya. Soal kelima, nih, penerapan nasionalisme masuk ke dalam Pancasila keberapa? C. Kayaknya ini udah pada tahu semua ya. C. Pasti udah pada tahu semua jawabannya. Ya, benar. Jawabannya itu adalah C. Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, sila ketiga ini mengandung maksud untuk mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia, yang sangat banyak mempunyai perbedaan agama maupun suku, bangsa, dan budaya, sehingga dapat pula disatukan melalui sila yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi sila ketiga ini mencerminkan semangat bangsa yang tinggi. Oke, latihan soal kita udah selesai. Mau latihan soal lagi nggak? Tapi ini soal-soal post-testnya. Mau. Oke. Mau. Tapi nanti soal post-test, link post-test yang akan aku share itu sama. Jadi, itu akan mengulang tes kalian aja. Pemahaman kalian udah sampai mana, teman-teman ya? Oke. Kita bahas soal post-test ya. Kamu mau nanya boleh. Boleh. Sambil kita ini boleh silakan ditanya. Kalau bedanya nasionalisme etnis sama nasionalisme budaya apa? Dua-duanya sama-sama budaya. Oke, kalau etnis itu kan lebih ke nasionalisme budaya itu lebih ke perwujudan kita dalam budayanya. Jadi kayak di Indonesia ada budaya tari-tarian, ada budaya wayang-wayangan dan segala macam. Nah, itu perwujudan rasa cinta kita, yaitu menjadi salah satu anggota dari seni tari atau lain sebagainya kayak gitu, Kak. Tapi kalau etnis itu lebih ke etnis kita kan banyak tuh di Indonesia. Suku bangsa kita gitu. Suku-suku kita. Kalau suku tadi sukuisme ya, teman-teman. Jadi kalau etnis itu adalah etnisnya aja. Kayaknya aku tadi salah tulis, mungkin makanya kalian agak bingung. Kalau etnis ya etnis, kalau budaya ya itu kebudayaan Indonesia yang banyak itu ya. Maaf tadi
mungkin membuat sedikit kebingungan sama kalian ya. Ada lagi yang mau tanya? Apa-apa kalian? Kalau kebudayaan etniknya itu contohnya yang gimana, Kak? Kebudayaan etnis. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai suku di Indonesia gitu. Kayak di etnisnya, kalian tahu suku Jambi atau di timur gitu, mereka kan punya etnis yang mereka sebut atau suku yang mereka sebut sebagai suku anak dalam, suku Jambi. Nah, itu pakaian mereka tuh masih pakaian orang-orang yang yang zaman-zaman purba banget gitu, yang masih pakai dedaunan, yang nggak pakai baju gitu. Itu perwujudan etnisnya, teman-teman. Jadi kan hal tersebut yang masih pakai baju-baju yang kayak itu kan nggak boleh tuh, bukan nggak boleh sih, semestinya udah mulai perlahan hilang di Indonesia, karena itu kan apa ya, kita ya itu budaya juga sih sebenarnya di Indonesia. Oh, Indonesia unik gitu. Tapi kan hal tersebut tidak mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia yang baik. Kita kan harus berpakaian yang sopan kayak gitu. Di zaman sekarang sih kayak itu sih. Karena itu masih sangat banyak banget di Indonesia. Bentar ya teman-teman. Soal proses. Nih. Ini soal proses-prosesnya. Jadi kalau kebudayaan itu lebih ke budayanya, tapi Ya. kalau untuk ya itu sendiri lebih ke kayak cara mereka ya Kak ya? Atau gimana sih Kak? Iya, kalau etnis itu penerapannya gitu, lebih ke pakaiannya gitu, adat istiadat atau kebiasaannya gitu, kebiasaan mereka gitu. Tapi kalau budaya itu adalah budaya Indonesia. Budaya Indonesia kan nggak hanya tari, ada batik, ada kalau di Palembang sendiri sih ada namanya jumputan, ada ini. Jadi budaya-budaya yang bisa melestarikan Indonesia, yang membuat Indonesia tuh di mata dunia tuh bagus gitu budayanya. Itu kalau etnisnya ini lebih ke orang-orang lama gitu, orang-orang lama, suku-suku dalam kayak gitu. Aku udah jelaskan gitu. Ya. Ini teman-teman, ini Rizky tadi udah ya. Bentar ya teman-teman, aku benerin layar laptopku dulu soalnya banyak banget yang buka. Ini materinya nanti mau di-share di grup. Saya aja Mbak di grup materinya. Sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya tiada sesuatu nafkah yang kau berikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan kau pasti akan mendapatkan pahalanya sekalipun makanan yang kau berikan ke dalam mulut istrimu. Lalu Abu Ishaq melanjutkan riwayatnya, saya berkata lagi, apakah saya ditinggalkan di Mekah? Ini suara siapa ya? Di mute dong. Di mute aja ya kalau misalnya bukan materi kita. Oke, teman-teman mau tanya jawab lagi atau mau kita bahas soal post-test, tapi soal post-testnya udah ada ininya. Mau tiga-tiganya enggak? Materi, soal post-test dan pembahasan, pretest dan pembahasan. Aku share semua. Nah, biasanya di Platinum 4 pun aku share semuanya. Ya, ada. Ini contoh soalnya, teman-teman. Ayah tadi mau di bawah nih.
Nih, ini nomor 4. Ini belum ada ya. Jadi kita bahas. Si Paris mengenai Kombay. Amat Paris. Ada teman. Oke, nih soal lagi. Ada yang bisa jawab? Udah ada jawabannya ya. Ada teman. Nih, ada yang bisa jawab soal ini? Nurul merupakan siswi SMA di sekolahnya, bapaknya milik dan memiliki keuntungan yang berbeda dengan dirinya. Tapi Nurul tetap menghargai perbedaan antara mereka sehingga mereka menjadi teman baik. Sikap yang ditunjukkan Nurul merupakan pengalaman sikap nasional dalam bentuk agama. Ya. Oke, ada lagi yang lain? C, jawabannya C. Oke, C. Oke. Jadi benar ya teman-teman, jadi jawabannya itu adalah nasionalisme agama. Kenapa agama? Karena dia menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Jadi nih, keyakinan yang berbeda tapi dia tetap menghargai. Jadi itu adalah nasionalisme agama ya teman-teman. Nih, ini teman-teman contoh soal yang kayak gini, ini adalah contoh soal yang mungkin akan kalian temuin di SKD nanti. Dia HOTS, inilah soal HOTS itu sendiri gitu. Soal yang punyain kemampuan analisa yang tinggi gitu. Jadi HOTS itu adalah kemampuan analisa kalian yang tinggi. Kayak ini kan kalian harus menganalisa nih. Harus baca dulu dari awal sampai akhir, baru kalian bisa paham. Itulah yang maunya soal-soal terbaru nanti, soal-soal nanti ini. Aku kasih soal yang lain lagi ya. Oke. Teman-teman, soal selanjutnya ini udah ada di materi kita tadi. Kalau lihat pasti paham. Adalah Soekarno. Ada jawabannya ya. Yap. Benar, Ketua Dewan Pengurus PNI itu adalah Soekarno. Jadi soal lain ya teman-teman. Lumayan membantu kan sih. Tapi nyanyi-nyanyiannya. Iya. Oke. Nih, soal selanjutnya yang bisa jawab. Budaya. Ya. Budaya.
Benar, jadi kalau budaya itu pasti ada kata kuncinya budaya. Sudah banyak yang lumayan paham ya teman-teman. Udah banyak yang bisa mengerti maunya soal itu seperti apa. Oke. Udah mau jam 9. Kita masuk di sesi sharing session atau kita masuk di soal ditanya jawab. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan tanya-tanya sama aku. Insya Allah aku bakal jawab. Oke, nanti soal-soal yang udah aku buat di pretest dan posttest akan aku share di grup ya teman-teman. Oke, jadi mau soal lain. Bentar ya. Bedanya belajar aja, belajar sama PHP. Belajar mah tuh. Kita belajar lagi ya teman-teman. Aku lihat soalku dulu. Masih lama pengen ngeliat semua pesertanya ya? Apa? Mas Apip Fauzi bisa tolong di mute nggak? Teman-teman, soal berikutnya ini ada di materi kita tadi. Ada yang tahu? B. Kenapa B? Karena pendirinya Dewas Dekar, Ki Hajar Dewantara, sama Cipto Mangunkusumo. Ya, jadi ini di 3 anggota 3 serangkai ini bisa kalian buat singkatan ya teman-teman. Jadi dia ada DKC. Jadi kalau udah DKC itu pasti Dewas Dekar, Ki Hajar Dewantara atau Cipto Mangunkusumo. Atau mungkin akan dibalik-balik sama mereka, atau Cipto Mangunkusumo dulu, Dewas Dekar dulu, atau Ki Hajar Dewantara dulu. Kadang-kadang suka dibalik-balik sama mereka soal-soalnya itu. Dan jangan sampai terkecoh ya teman-teman, kadang-kadang soal-soal nasionalisme ini semua jawaban itu benar, tapi hanya ada satu jawaban yang paling benar. Oke, selanjutnya nih, ada yang tahu? Ini adalah materi pertama kali yang kita pelajari tadi. Nih, ada kata kuncinya nih, mencintai wajar dan Luas. menghormati bangsa lain. Secara luas. Oke, udah banyak yang benar nih. Ini yang jawab B siapa ya? B, siapa nih B?
Oh, ini B yang tadi ya? Ini barusan jawab B loh. Siapa nih yang jawab B? Mbak Ningrum Apsari. Kenapa jawabnya B, politik? Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, ini ada yang nanya teman-teman. Gimana tips aku bisa dapat nilai SKD 454? Jadi, itu TWK akan ada 30 soal. Dibagi jadi 5 materi, yaitu 6 soal, 6 soal, 6 soal. Jadi, aku belajarnya itu di materi yang bakalan aku kuasai dulu. Materi pasti. Itu ada di pilar negara. Di pilar negara itu ada hubungan antar lembaga, Undang-Undang Dasar, Pancasila, terus ada Bhinneka Tunggal Ika, ada tentang sejarah Indonesia. Nah, jadi aku belajarnya dari situ dulu, teman-teman. Jadi dari situ aku membagi waktuku. Aku belajarnya nggak hanya 1-2 bulan aja, teman-teman. Jadi aku udah ikut CPNS ini udah 2 kali. Udah dari 2018 aku benar-benar, di 2019 aku benar-benar belajarnya jor-joran banget. Jadi materi di 2018 aku pelajarin lagi di 2019 dengan lebih matang lagi. Materi-materi pasti seperti pilihan negara itu yang pastinya aku pelajarin. Karena kenapa? Karena pilihan negara itu nggak mungkin soalnya ngecoh, jawabannya ngecoh. Karena pilihan negara itu adalah materi pasti. Materi sejarah Indonesia itu pasti ada, pasti keluar di Indonesia, tentang Indonesia. Terus hubungan antar lembaga seperti DPR, MPR, DPD, Presiden ke DPR, DPR ke Presiden. Nah, itu pasti. Jadi kalau kita udah kuasai di pilihan negara, berarti kita udah punya 6 soal nih. Kita udah punya 6. Kita udah punya bekal 6 soal di tangan kita. 6 dikali 5 berarti nilainya udah 30. Kita hanya butuh 7 soal lagi untuk mencukupi passing grade-nya yaitu 65. Nih. Jadi 6 soal lagi aku dapetin dari mana? Aku kuasai bahasa Indonesia. Jadi aku kuasai bahasa Indonesia, benar-benar belajar tentang penggalan kata, terus kata baku, kata tidak baku, terus ada kesimpulan, ada paragraf utama, terus ada menyusun kata-kata yang acak gitu, ada menyusun kata-kata yang acak, terus memperbaiki kalimat yang salah. Tuh, aku perbaiki di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia udah aku kuasai, otomatis kita udah menguasai 12 soal. Dan nilai kita itu udah dapat 60 nilai. Hanya 1 soal lagi nih kita perlu untuk menguasai si TWK ini. Terus kita kuasai dari mana lagi? Kita kuasai lagi dari tinggal 3 materi nih berarti. Tinggal integritas, nasionalisme, dan bela negara. Nah, si integritas ini itu sikap kita, sikap kejujuran kita, kewibawaan kita nih. Jadi kita dituntut untuk menjadi ASN yang jujur, yang wibawa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, oh iya, jangan lupa nanti kalau misalnya pas SKD, kalian baca di atas soal itu udah ada submateri yang akan keluar. Misal kayak Gali tadi, si Gali tinggal di ini. Di atasnya ini ada tentang nasionalisme. Oh, berarti kita jawabnya tentang sikap si Gali ini. Kalau ada juga nih soal yang nggak kayak Gali tadi, tapi sikapnya bela negara. Bela negara itu kan ada juga tuh.
bela negara kita harus ngapain, bela negara kita harus bela negara gitu. Kalau si nasionalisme, bela negara sama si integritas ini perwujudan sikap kita aja sih. Jadi teman-teman tunjukkan sikap yang mencerminkan nasionalisme, mencerminkan bela negara kita, dan mencerminkan sikap anti korupsi kita. Itu aja sih teman-teman. Itu kalau TWK. Kalau TIU memang benar-benar belajar. Soalnya di 2018 kemarin, soal TIU itu menjadi momok sekali. TIU dan TKP. Karena soalnya susah banget. Ada integral, teman-teman, di 2018 itu. Terus lebih rumit lagi. Tapi kalau di 2019 benar-benar tersusun rapi gitu. Nggak ada integral sama sekali. Integral tuh susah belajarnya. Nggak ada integral sekali. Hitungan pun hitungan sederhana. Terus untuk deret, analitis. Kalau analitis itu kuncinya kalau aku belajar, aku benar-benar aku buat kayak skema. Kalau dia bilang ada 6 anak duduk melingkar, berarti aku buat lingkaran. A di samping B, B di samping C, C membelakangi si A. Tuh. Aku buat simulasinya benar-benar. Jadi benar-benar aku tuh kita belajarnya itu nggak cuma asal-asalan gitu. Terus kalau gambar, untuk menguasai gambar itu ada pola-polanya teman-teman. Jadi di searching aja di Google pola-pola gambar gitu. Nah, terus yang aku perbantu dari otakku sendiri, kalau aku mengerjakan soal gambar itu aku memakai tanganku. Jadi aku gunakan tanganku ini. Kalau gambarnya dari sini ke sini ke sini ke sini, oh selanjutnya ke sini gitu. Jadi kalau orang lihat aku tes SKD kemarin mungkin ngapain nih anak gerak-gerak, orang pada diem semua SKD, aku gerak-gerak tapi nggak pakai suara gitu. Itu kita tuh setiap orang tuh punya ciri khas sendiri sih gimana kita belajarnya gitu. Kalau di TKP aku lebih ke kisi-kisi tips-tips aja gitu. Kalau pelayanan publik berarti aku harus mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan aku sendiri gitu. Kita harus melayani orang, namanya juga pelayanan gitu. Kalau di TKP itu ada berapa ya materinya? Ada 6 kalau nggak salah. Pelayanan publik, ada profesionalisme. Kalau profesionalisme gimana cara kita profesional? Kalau kita dikasih tugas, maka kita selesaikan. Deadline-nya hari apa? Kita selesaikan sebelum deadline gitu. Kalau kita dikasih tugas untuk kita, jangan limpahkan dengan orang lain. Itu perwujudan dari nasionalisme, profesionalisme. Terus soal jejaring kerja. Ini jejaring kerja kalau misalnya kita udah ada relasi sama orang itu, kita perwujudan diri kita untuk tetap membangun relasi yang baik dengan relasi-relasi yang udah kita punya itu. Nah, kalau misalnya kita belum punya relasi, maka kita menciptakan relasi dengan kerjasama yang baik gitu, teman-teman. Jadi kita jejaring kerja itu membangun relasi ya, relasi yang positif untuk kita, untuk perusahaan kita atau untuk lingkungan kita gitu. Terus ada apa lagi ya? Pelayanan publik, jejaring kerja, profesionalisme, ada TI tuh, teknologi informasi. Duh, jadi sharing kan kita. Jadi teknologi informasi ini ada teknologi informasi yang positif dan ada teknologi informasi yang negatif. Kalau teknologi informasi yang positif, soalnya seperti apa? Jadi soalnya ini adalah kita mendukung perbaruan atau memperbarui teknologi informasi. Nah, jadi kayak yang mendukung sistem jejaring, sistem online kayak gitu, karena itu dapat memfasilitasi atau dapat mempercepat cara kerja kita dibandingkan yang harus manual gitu. Semua di online kan sekarang. Gitu. Kalau yang negatifnya apa? Negatifnya itu mungkin akan mendapatkan data-data itu akan bocor kayak gitu. Nah, kalau misalnya digunakan dengan tidak baik, itu kalau TI-nya yang negatif. Terus yang terakhir itu adalah sosial budaya. Jadi sosial budaya ini tipsnya itu adalah pilih di mana kalian menghargai semua budaya di Indonesia.
di mana kalian tidak menunjukkan sikap yang tidak menghargai budaya lain gitu. Kalaupun budaya tersebut nggak sesuai sama kalian, berarti jawabannya apa? Jawabannya paling kalian bilang sama orang tersebut, misalnya orang tersebut mengajak kalian ke tempat mereka ada adat mereka lah, pokoknya mereka makan apa itu, padahal itu bertentangan sama kalian, ya bilang aja kalau itu tidak sesuai dengan ajaran kita, jadi mohon maaf. Harus sopan ya, sopan santun itu harus diterapkan di semua aspek TKP. Jadi kalau TKP pun kalian ngerasa itu nggak sesuai dengan pribadi kalian munafikin aja teman-teman. Namanya kita lagi tes teman-teman, jadi TKP itu kita harus sempurna, memiliki kepribadian yang sangat-sangat sempurna. Tuh. Kayak gitu sih kalau aku belajarnya teman-teman. Dan belajarnya juga benar-benar yang nggak bisa yang cuman plek ketiplek hanya 1-2 bulan aja atau 1 minggu aja, nggak bisa kayak gitu. Oke. Oke Mbak, Mas kasih tipsnya ya. Mau nanya lagi, kalau itu kan soal di ujian SKD kemarin saya jujur tahun 2019 itu soal TWK tapi rasa TKP. Nah itu gimana cara kerjanya ya? Iya itu. Kan kita yang Oke, itulah yang dinamakan dengan namanya soal-soal odds. Jadi soal odds itu adalah soal dengan penalaran tinggi. Penalaran yang tinggi kayak yang soal yang aku sharing tadi, ada tentang yang kayak Nurul adalah seorang murid di sekolah tersebut, lalu Nurul mempunyai teman-teman yang berbeda keyakinan dengan dia, tapi dia masih mau bermain dan bekerja sama dengan orang tersebut, maka Nurul sudah menunjukkan sikap nasionalisme patriotisme apa ya. Dia udah menunjukkan sikap toleransi dia. Kenapa? Nih, kayak yang soal si Nurul ini mungkin aja nanti keluar di TKP sosial budaya, teman-teman. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan budaya orang lain gitu. Dengan memahami budaya orang lain. Itulah mengapa TWK rasa TKP. Karena dia penalaran analitis kalian itu loh. Penalaran soal kalian itu, kalian ngerasanya kayak TKP ya. Ya memang kayak gitu, nasionalisme juga kayak gitu. Dia lebih penalaran ke sikap kita. Makanya itu TWK seperti TKP. Jadi jangan sampai salah kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu jangan sampai salah. Apa yang kalian isiin di TKP itu bisa juga jadi acuan kalian untuk isi di TWK. Kayak aku kemarin, aku ngisi di TKP duluan, baru TWK. TWK itu terakhir. Jangan sampai kalian terpaku di TWK, terus baru lihat soal TWK, kalian langsung, aduh soalnya susah, drop. Nggak mungkin kan kalian harus drop di awal, nilai kalian pasti drop kalau kalian udah drop di awal. Kalau nggak kalian kerjain soal yang kalian kuasai. Misal kalian kuasai di TIU hitung atau deret, ya udah kerjain aja dulu TIU hitung atau deret. Gitu aja. Pokoknya kerjain itu yang buat kalian tuh ngerasa enjoy. Jangan sampai buat kalian stres di awal, jangan sampai salah. Ada teman-teman nanti postesnya hampir sama soal-soal yang kita bahas tadi. Jadi itu. Oh iya, Mbak. Iya, ada apa? Jadi yang kerjainnya yang mudah-mudah dulu aja ya? Iya, yang kalian kuasai dulu. Itu tips dari aku ya. Kalau aku kemarin pun aku ke TKP dulu karena TKP itu penalarannya yang paling mudah. Tuh, itu kan kepribadian kita sendiri tuh ke TKP. Oke, jawabannya nanti bisa kayak yang tadi kuisis tadi ya? Iya, ada. Nanti aku share semuanya. Tapi kerjain dulu postesnya ya. Iya. Udah ngerjain. Udah. Ntar kalau aku ada apa-apa, misalkan itu aku chat Mbak ya?
di Oh WhatsApp iya, atau boleh. Insya Allah kalau tanya aku. soal. Kalau TKP apa bisa juga nggak TKP? Apa? Soalnya tadi suaranya putus-putus tadi. Kenapa TKP? TKP bisa nggak Mbak? Bisa apanya maksudnya? Ngerjain soalnya. Bisa lah. TKP itu kan penalaran kalian sendiri. Oh iya, iya. Cuman gimana sih bisa kalau misalkan itu biar pas baca TWK tuh materi misalkan materi hafalan nih, biar gak lupa gimana? Saya kan kelemahan kalau baca materi TWK lupa, biasanya bentar lupa atau Harus punya gimana? Biar ingat. catatan. Kalian harus punya catatan sendiri. Oh iya, iya. Catatannya itu catatan yang bukan catatan besar, enggak yang seluruh materi kalian tulis lagi, enggak. Kayak yang beberapa aja yang mungkin bisa kalian pahami gitu. Tapi Kayak kalau nanti dibuka di materi undang-undang aku kasih gimana bukan gimana caranya sih, caranya ngapalin pasal-pasal gitu. Nanti ada singkatan-singkatannya yang mungkin bisa kalian ingat gitu. Kayak pasal-pasal yang nggak ada di undang-undang, pasal 4 itu nggak ada di undang-undang. Oh iya. Terus kan kalau saya punya buku CPNS, tapi kalau buku CPNS itu kan banyak materinya ya. Tentu kadang baca kalau suka lupa lagi itu gimana ya? Bikin catatan itu maksudnya yang di buku CPNS itu diringkas atau Iya, dibaca berulang? Diringkas aja teman-teman. Oh iya. Ngerti. Yang lain ada yang mau ditanya? Udah enggak, Kak. Terima kasih. Oke, Bu, untuk sekarang untuk materi nasionalisme udah pada paham nggak secara garis besarnya sekarang? Udah pada atau ada yang kurang? Ada yang maaf, bukan ada yang kurang, maksudnya ada yang belum jelas nggak? Paham, Kak. Nasionalisme paham, Kak. Paham ya teman-teman? Ya ada post-testnya lagi, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Di post-testnya itu juga termasuk di soal-soal yang udah kita bahas tadi. Jadi itu untuk menilai ingatan kalian. Ini baru setengah jam ya dari kita bahas soal-soal tadi. Kira-kira kalian udah paham belum maksud soalnya? Mau aku share sekarang linknya? Ya, boleh, Kak. Oke. Udah aku share ya. Di tele juga ya. Ntar aku share di grup.
Oke, silakan dikerjakan post-testnya. Di pertemuan kedua kita akan bahas tentang integritas ya teman-teman. Siapkan diri kalian untuk belajar terlebih dahulu tentang integritas, tentang sikap anti korupsi tepatnya. Oke teman-teman, waktu udah menunjukkan pukul 21.24, itu artinya kita udah masuk di akhir sesi kita pada hari ini. Teman-teman, aku mau tahu dong persiapan kalian sejauh ini gimana? Masih semangat nggak? Harus semangat ya. Yap, apalagi di ujung usia itu harus banget semangat. Harus semangat, nggak boleh nyerah. Insya Allah dipermudahkan jalannya tahun ini. Ya, Alhamdulillah tahun ini bukan lagi ya. Oh iya, aku mau tahu dong kalian dari profesi apa aja. Siapa tahu ada yang sama kayak aku, sama-sama bidan. Kita bisa sharing-sharing nanti. Kalau kayak Mbak, kenalin juga nih, nama aku Faris, ini dari Depok, Jawa Barat, dekat sama Jakarta. Ya. Kalau saya terus kalau saya tuh sekarang tuh profesinya itu ya ngajak rumah sama kerja online sih itunya. Tapi ya pokoknya belajar di sisa waktu kalau misalkan nggak ada kesibukan kerja online atau nggak ada kesibukan ngajak rumah, ya baru belajar itunya. Oh ya. Jadi nanti pas CPNS-nya mau ambil formasi apa? Kalau saya jurusan mau komputer, saya sesuai jurusan. Kalau CPNS harus sesuai jurusan. Ya, apa? Jurusan apa? Ilmu komputer. Oh, ilmu komputer. Dari UI. Oh iya. Saya CPNS ngambil Pranata Komputer karena kan CPNS harus sesuai jurusan. Iya, ada Pranata Komputer, temanku juga Pranata Komputer. Kalau CPNS harus sesuai jurusan, beda kalau swasta. Kalau swasta nggak sesuai jurusan juga nggak apa-apa. Ya, CPNS harus sesuai jurusan dan harus juga sama. Kalau dia minta D3, kita juga harus D3. Jangan sampai nanti kita udah lulus, malah gagal di akhir. Sama bidan juga. Aduh, ada yang dari Sumsel nih. Iya, boleh. Ringkasan kayak buat ngafalinnya gampang. Itu nggak sih, Kak?
kayak singkatan kayak apa gitu? Ada nanti di pasal-pasal di Undang-Undang Dasar ada singkatan, nanti kita belajar ya. Tapi kalau di undang-undang ya Kak, nggak ada ya, yang kayak orang-orang tokoh gitu. Kalau tokoh-tokoh itu belum aku buat sih, tapi nanti kalau insya Allah nanti aku buat lah ya. Kalau misalnya untuk mempermudahnya biar kaliannya juga belajarnya juga mempermudah dan aku juga belajar lagi gitu. Nanti aku buat lah ya. Soalnya aku susah di TWK nih, udah coba ngafalin tapi tetap nggak hafal-hafal. Iya memang susah, memang ngapal itu adalah pelajaran yang sangat susah. Kalau aku gampangnya di TIU yang angka-angka gitu. Kalau TIU tuh ilmu pasti, jadi kalau kita tahu rumusnya kita pasti bisa ngerjainnya. Ini ada dari Sumsel ya sama kayak aku. Dan boleh nanti yang sesama bidan sama kayak aku boleh kita sharing-sharing nanti. Mau sharing apa via Telegram ya? Orang Palembang asli, Kak. Iya, orang Palembang asli. Wong Kito Galuh. Ini bidan ambil formasi dosen, tapi kemarin kalau di SKB. Di SKB dosennya beda ya soalnya sama kami yang D3. Kalau aku kemarin aku dapat soal SKB yang umum dan juga yang khusus. Jadi yang khususnya itu ada soal kasus semua. Terus yang umum itu soal tentang puskesmas, nawacita. Terus ada imunisasi dasar. Sama nggak sih Kak? Kalau yang dosen biasanya beda ya tingkatannya. Boleh nanti kalau mau tanya-tanya ambil instansi apa bidan, boleh tanya-tanya sama aku. Yang pasti harus sejalan ya, kalau kalian tamatan D3 kebidanan maka ambilnya D3 kebidanan. Jangan tamatan D3 ambilnya D4 atau D4 ambil D3. Sesuai dengan STR yang kita punya. STR D3 atau STR D4. Palembang di mananya? Di daerah Bukit Demang, Lebar Daun. Bang soalku itu adalah buku. Jadi aku kemarin belajar dari buku, dari e-book juga. Ini STR-nya harus aktif teman-teman. Jadi yang bidan, yang tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter. Terus ada yang lainnya juga, kalau nggak salah counseling juga, gizi, dan lainnya itu STR-nya harus aktif teman-teman. Jadi pas kita daftar nanti STR-nya harus aktif. Jadi kalau STR-nya udah mau habis di Maret ini, harus segera diperbarui ya teman-teman. Soalnya nanti takutnya kalian tidak akan terdaftar itu karena STR kalian tidak aktif. Emang kasih ya Kak ilmunya. Iya. Kak Ego di mana? Tetanggaan katanya. Kak, kalau sekarang PPK. Enggak deh, kayaknya Kesmas masih masuk di CPNS juga. Soalnya Kesmas tuh Kesmas enggak pakai STR tuh. Sebenarnya Kesmas tuh ada STR juga. Tapi temanku kemarin ada yang ikut enggak pakai STR kok. Oke, dari rapat BKN kemarin, pelaksanaan CPNS itu diperkirakan pendaftarannya mulai Mei sampai Juni 2021. Pelaksanaan tesnya di Juli sampai Agustus tuh. Jadi punya waktu sampai Mei untuk ngurus si STR ini. Jadi uruslah dari sekarang ya kakak-kakak. Biar nanti nggak ada kendala di pas pendaftaran. Ngatur belajar SKD dan waktu kuliah gimana? Aku kemarin kebetulan saat aku tes itu aku lagi nggak kuliah.
aku udah nggak kuliah lagi, terus tapi aku masih kerja, jadi aku bagi waktunya di sela-sela kerja aku lagi nggak ada kerjaan, pasienku udah semua diurusin, aku belajar dari situ. Aku belajar, jadi aku tahu banget gimana susahnya. Jadi ya waktu-waktu luang sih, tapi waktu-waktu yang lebih mujarab itu yaitu habis subuh. Aku ngerasa kalau belajar habis subuh tuh masuk langsung ke otak. Kak, masih nggak catatan kecil kakak? Kalau masih, bisa nggak kak dibagi? Catatan kecil. Oke, aku cari dulu ya. Aku udah nggak tahu kemana-mana semua catatan aku dulu. Belajar tiuku pun satu buku itu penuh. Nanti aku cek lagi, aku cari lagi ya. Kalau ada, insya Allah bakalan aku sharing. Kalau udah nggak ada lagi, insya Allah nanti aku rangkum lagi kalau aku bisa. Iya, mbaknya dari kampus mana ya? Aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang. Oh, di Palembang ya. Udah pernah ke Jakarta belum? Udah pernah ke Jakarta. Oh, udah pernah. Terus kalau nyobain tol yang baru, udah pernah belum yang Palembang Lampung? Udah loh. Udah, karena kebetulan ayahku orangnya asli Lampung. Iya, pengen keluar tapi ya belum kesampaian keluar daerah. Subuh itu bahas materi, baca-baca aja, baca-baca materi. Lebih ke teori sih. Ya benar, kalau STR tergantung dengan instansinya mewajibkan apa enggak. Tapi kalau bidan itu pasti wajib punya STR. Yang enggak wajib STR tuh biasanya itu Kesmas, kalau enggak Kesling, mungkin Gizi gitu. Yang itu adalah penunjang gitu. Hanya penunjang, bukan di pelayanan. Tapi kalau di pelayanan medis itu pasti harus punya STR. Siapa doinya di farmasi? Angkatan berapa? Siapa tahu sama kayak aku. Sulsel jauh ya, Sulawesi Selatan. Oh ya Mbak, waktu Mbak sebelum kerja jadi PNS, Mbak belajar sehari berapa jam ya? Kan kalau kerja kan pasti lama kan, 8-9 jam per hari. Apalagi rumah sakit, itu kerjanya bisa shift-shiftan, nggak tentu jamnya. Iya. Jadi aku belajarnya sewaktu senggang aku aja. Jadi aku nggak nentu harus berapa jam. Tapi kalau yang habis subuh tuh aku pasti belajar gitu. Jadi kalau subuh aku dinas malam, habis dinas malam aku mandiin bayi, habis mandiin bayi aku belajar lagi gitu. Jadi nyangkut di otak. Ya seseluruhnya kamu aja gitu. Oh iya. Tapi Pak belajar tiap hari atau pas waktu tiap hari nggak belajar? Setiap hari kalau belajar. Nggak lepas dari buku. Oh jadi pas waktu kerja pun bukunya sambil di bawah? Iya. Motivasi buat diri sendiri kalau kayak gitu. Oh, I see. Oke teman-teman, kita udah di penghujung waktu kita. Terima kasih buat yang udah hadir di Zoom kita malam ini. Semoga pembelajaran kita dan sharing-sharing kita ini bisa membuat kalian termotivasi dan juga buat kalian lebih semangat lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.